Halo minasan, selamat datang kembali di channel Kuma-kun. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu materi yang paling penting kalau kamu mau kerja di Jepang lewat jalur SSW. Yup, apalagi kalau bukan materi SSW peternakan part 3. Mulai dari istilah-istilah kuncinya, cara merawat ternak yang benar, sampai tips lolos ujiannya, semuanya kita kupas di video ini. Jadi, buat kamu yang lagi siap-siap tes, wajib banget tonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu biar channel Kuma-kun makin semangat buat bikin video panduan lainnya. Siap, yuk, kita langsung mulai. Oke minasan, kita masuk ke materi inti. Di Jepang, peternakan babi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan daging. Babi adalah hewan yang dibudidayakan untuk meningkatkan kemampuan produksi daging. Varietas babi yang paling umum dipelihara di Jepang, khususnya yang sering keluar di ujian SSW, ada 3, yaitu Landrace, Large Yorkshire, dan Duroc. Yang pertama, Landrace. Cirinya adalah warna putih, badannya panjang, dan moncongnya menjuntai. Keunggulannya, mereka punya rasio memelihara anak babi yang tinggi. Artinya, mereka bagus sebagai indukan penghasil anak. Lalu ada Large Yorkshire, atau sering disingkat LY, yang juga berwarna putih, tapi bedanya, kupingnya tegak. Kelebihan utamanya adalah kemampuan bereproduksi yang sangat baik. Jadi, ini juga varietas induk yang unggul. Dan yang ketiga, Duroc. Cirinya adalah warna coklat atau hitam, dengan kuping menjuntai. Duroc terkenal karena kualitas dagingnya yang baik, tahan penyakit, dan pertumbuhannya cepat. Inilah yang sering dijadikan babi pedaging atau babi yang dipanen. Selain 3 utama tadi, ada juga varietas lain seperti Berkshire, babi hitam dengan ujung putih, Hampshire, hitam berompi putih, dan Middle Yorkshire. Tapi, fokus utama kita adalah 3 varietas yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, setelah tahu varietas-varietasnya, Jepang tidak hanya memelihara satu jenis saja. Mereka melakukan yang namanya kawin silang atau bibrida. Tujuannya adalah menggabungkan keunggulan dari ketiga babi tersebut. Kawin silang ini dilakukan untuk mendapatkan rasio perkembangan yang cepat, pertumbuhan yang maksimal, dan mutu daging yang baik. Istilah kuncinya adalah kawin 3 silangan atau disebut juga LWD. L untuk Landrace, W untuk Large Yorkshire, dan D untuk Duroc. Biasanya, mereka mengawinkan Landrace betina dengan Large Yorkshire betina. Hasilnya nanti dikawinkan lagi dengan babi jantan dari varietas Duroc. Kenapa? Karena Duroc unggul di kualitas daging. Jadi, babi-babi bakalan yang nantinya akan dipanen di Jepang itu, mayoritas adalah babi hasil kawin 3 silangan ini. Pahami konsep LWD ini, karena sering muncul di ujian. Sebelum kita masuk ke siklus hidup, penting juga untuk tahu bagian-bagian tubuh babi, terutama karena ini berhubungan dengan potongan daging yang akan kita olah. Kita lihat diagram ini. Di sini sudah ada penomorannya. Contohnya, nomor 1 adalah hidung, nomor 3 adalah pipi, cik, nomor 5 adalah pundak, dan nomor 6 adalah punggung. Kita fokus pada bagian yang sering menjadi potongan daging utama, seperti nomor 9, yaitu ketiak, shoulder. Lalu ada nomor 11, yaitu pantal atau perut belakang. Kemudian nomor 13 adalah perut bawah, belly, samkan, yang sangat penting. Ingat-ingat juga nomor 14 kaki depan, nomor 15 kaki belakang, dan nomor 18 tutup belakang atau paha. Memahami penamaan ini akan mempermudah saat Anda bekerja di lini pemrosesan daging. Nah, sekarang kita bahas siklus hidup babi yang terbagi menjadi 2 peran utama berdasarkan penggunaannya, babi bakalan, babi pedaging, dan induk babi, babi betina indukan. Yang pertama, babi bakalan atau babi pedaging. Ini adalah babi yang nantinya akan kita panen dagingnya. Setelah dilahirkan, babi bakalan akan dipelihara oleh induknya sebentar, dan tugas kita adalah memelihara hingga siap potong. Biasanya, babi disembelih sekitar 6 bulan 180 hari setelah lahir,
atau ketika bobotnya mencapai 115 kg. Di periode ini, mereka mengalami masa penggemukan cepat. Mereka dipanen saat bobotnya sekitar 30 kg lebih berat dari bobot awal penggemukan. Yang kedua adalah induk babi atau babi betina indukan. Di Jepang, induk babi disebut juga hahabuta. Induk babi pertama kali dikawinkan ketika usianya sekitar 8 bulan dengan bobot 120 kg. Masa kehamilannya adalah 114 hari, atau sekitar 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Induk babi biasanya melahirkan 10-15 ekor anak. Dan setelah anak-anaknya disapih sekitar 3-4 minggu, jika kesehatannya baik, induk babi akan segera dikawinkan kembali. Induk babi bisa melahirkan 4-5 kali dalam setahun, dan siklus berulang ini bisa terjadi 6-10 kali melahirkan selama 2 tahun hidupnya. Peran kita adalah menjaga kesehatan dan siklus reproduksi induk ini agar selalu optimal. Kita lanjut ke peran yang tidak kalah penting, babi pejantan, atau dalam bahasa Jepang disebut tanebuta. Tanebuta adalah babi indukan jantan yang bertugas membuahi betina. Babi pejantan ini mencapai kematangan seksual dan siap kawin pada usia sekitar 7 bulan. Ada 2 metode perkawinan yang umum digunakan. Pertama, kawin alami, di mana pejantan langsung kawin dengan betina. Kedua, dan ini yang paling banyak dilakukan di Jepang saat ini, adalah inseminasi buatan atau disingkat AI artificial insemination. Metode AI ini lebih efisien dan memudahkan manajemen peternakan. Kalau kita lihat diagram siklus hidup ini, babi betina bisa mencapai usia subur sampai 2 tahun dan mampu melahirkan hingga 6 kali. Sementara itu, babi bakalan dipelihara sampai bobotnya 115 kg sebelum masuk masa panen. Diagram ini merangkum seluruh perjalanan hidup babi dari lahir hingga menjadi indukan dewasa atau siap potong. Kita akan membahas 3 bentuk manajemen peternakan babi yang umum di Jepang. Ini adalah dasar-dasar operasional yang harus kamu pahami. Ketiga jenis manajemen itu adalah manajemen terpadu, manajemen perkembangbiakan, dan manajemen penggemukan. Manajemen perkembangbiakan, breeding management. Ini adalah manajemen yang fokus pada pengiriman anak babi ke pihak lain. Mereka fokus memelihara dan memperbaiki kualitas induk babi dan babi jantan untuk menghasilkan anakan yang berkualitas. Manajemen penggemukan, fattening management. Manajemen ini fokusnya adalah membesarkan babi bakalan yang sudah dibeli dari manajemen perkembangbiakan, sampai babi tersebut mencapai berat siap potong. Manajemen terpadu integrated management. Ini adalah model manajemen yang paling umum saat ini. Mereka melakukan semua proses secara mandiri, mulai dari memelihara induk dan pejantan, memproduksi anak babi, hingga menggemukkan babi bakalan sampai siap potong. Alasan manajemen terpadu ini banyak dipilih adalah untuk mengontrol masuknya penyakit dan meningkatkan skala manajemen secara keseluruhan. Setelah memahami bentuk-bentuk manajemen, kita perlu tahu tentang skala peternakan dan sanitasi khusus. Skala peternakan di Jepang itu beragam, mulai dari skala besar dengan ratusan karyawan hingga skala kecil milik keluarga. Kadang, manajemen skala besar ini bahkan disebut sebagai perusahaan peternakan babi. Seringkali, produsen, grosir, dan pengecer daging bergabung menjadi satu kelompok untuk menjamin konsistensi produksi dan kualitas. Ini dikenal sebagai integrasi. Yang paling penting dalam sanitasi adalah konsep peternakan SPF, singkatan dari Specific Pathogen Free. Peternakan SPF ini adalah peternakan yang bebas dari patogen atau penyakit spesifik, sehingga standar pengelolaan sanitasinya jauh lebih ketat dibandingkan peternakan biasa. Babi dari peternakan SPF biasanya memiliki pertumbuhan dan kualitas kesehatan yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke bagian kunci dalam pemeliharaan, yaitu pakan ternak. Sebagian besar material pakan ternak di Jepang masih diimpor dari luar negeri, seperti jagung dan ampas kedelai. Bahan-bahan ini diproses di pabrik pakan, dicampur dengan nutrisi seimbang,
dan disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan babi. Pakan yang sudah jadi memiliki beberapa bentuk. Lihat gambar ini. Bubuk emas ini adalah pakan yang dihancurkan sampai halus. Pelet-pelet pakan yang dibentuk dari bubuk yang dipres. Ada juga bentuk crumble, yaitu pelet yang dihancurkan kasar. Cair, liquid ini adalah pakan dalam bentuk cairan. Peternakan modern saat ini juga banyak menggunakan pakan liquid. Terakhir, ada dua metode pemberian pakan yang harus kamu ketahui. Pemberian pakan tanpa henti ad libitum. Artinya, babi dapat makan kapan saja mereka mau karena pakan selalu tersedia di wadah. Metode ini biasanya digunakan untuk babi bakalan agar pertumbuhannya cepat dan mencapai berat panen lebih awal. Pemberian pakan yang dibatasi, restricted feeding. Ini adalah metode pemberian pakan dengan memberi volume yang sudah ditentukan. Metode ini biasanya diterapkan pada babi indukan untuk mengontrol berat badan dan kesehatan reproduksi mereka agar tidak kegemukan. Setelah babi bakalan dipanen, ia akan diproses menjadi daging karkas. Karkas adalah bentuk utuh dari seluruh tubuh babi yang sudah dipotong kepalanya, keempat kaki, dan organ dalamnya. Sebagai contoh, dari babi dengan bobot 115 kg, rata-rata akan diperoleh karkas seberat 75 kg, atau sekitar 65% dari bobot hidupnya. Karkas ini kemudian dibelah menjadi dua bagian simetris, kiri dan kanan, yang disebut setengah karkas. Dalam standar perdagangan, peringkat daging karkas sangat penting. Kualitasnya dinilai berdasarkan beberapa faktor, terutama, berat daging karkas itu sendiri, penampakan dagingnya, mutu dagingnya, dan ketebalan lemak punggungnya. Peringkat dagingnya dibagi menjadi baik, sedang, rata-rata, dan luar ketentuan. Semakin baik, semakin tinggi harganya. Perhatikan juga standar warna daging. Idealnya, warna daging adalah warna pertengahan yang agak pucat, atau warna merah muda terang. Warna yang terlalu pekat terlalu gelap, atau terlalu pucat hampir putih tidak baik. Standar ini dinilai berdasarkan Pop Color Standard. Sementara itu, lemak babi yang ideal adalah putih dan kencang. Lemak yang berwarna kuning atau lunak menunjukkan kualitas yang rendah. Setelah dinilai, karkas akan dipotong lebih lanjut menjadi daging parsial, siap untuk dijual sebagai potongan olahan, irisan, atau untuk dijadikan sosis. Terakhir, kita kembali ke manajemen pakan, khususnya untuk anak babi. Anak babi yang baru lahir memiliki bobot sekitar 1,4 kg. Lemak subkutan mereka masih tipis dan rentan terhadap suhu dingin. Oleh karena itu, tugas kita adalah memastikan anak babi mendapatkan nutrisi yang cukup dan kehangatan yang stabil. Pemberian pakan yang tepat di masa awal ini sangat penting untuk pertumbuhan optimal. Ini adalah tahap yang sangat krusial dalam menentukan kualitas babi pedaging di masa depan. Melanjutkan pembahasan tentang anak babi, kita tahu bahwa bobotnya kecil dan fungsi pengaturan suhu tubuhnya belum matang. Ini berarti mereka sangat rentan terhadap kedinginan. Untuk mencegah kematian atau terhambatnya pertumbuhan, kita wajib mengelola lingkungan pemeliharaan mereka dengan tepat. Kuncinya adalah suhu. Perhatikan grafik ini, terutama untuk anak babi usia seminggu pertama. Lingkungannya harus dijaga di suhu yang tinggi, idealnya di atas 30 derajat C. Seiring bertambahnya usia, kisaran suhu optimal akan sedikit menurun. Namun, menjaga kehangatan adalah prioritas utama untuk menghindari stres dingin. Jadi, pastikan Anda selalu mengontrol dan menyesuaikan pemanas atau lampu pemanas di area kandang anak babi. Poin terakhir yang sangat penting dalam manajemen pertumbuhan adalah volume penambahan bobot harian, disingkat dengan atau daily gain. Seiring bertambahnya bobot babi, volume konsumsi pakannya juga akan meningkat, dan target penambahan bobot harian dengan juga harus tercapai. Ini adalah angka standar yang harus kamu ingat untuk ujian. Babi berbobot 30-50 kg harus mencapai daily gain standar sekitar 0,78 kg per hari atau 780 gram.
Babi berbobot 50-115 kg harus mencapai daily gain standar yang lebih tinggi, yaitu sekitar 0,85 kg per hari atau 850 gram. Dan dengan daily gain tadi, ada istilah yang menunjukkan seberapa efisien pakan yang kita berikan, yaitu rasio kebutuhan pakan. Rasio ini adalah jumlah pakan yang diperlukan babi untuk menaikkan bobot sebanyak 1 kg. Normalnya, rasio ini berada di kisaran 3,2 sampai 3,6. Artinya, untuk menaikkan 1 kg bobot babi, kita memerlukan 3,2 hingga 3,6 kg pakan. Jika rasionya lebih tinggi dari angka ini, berarti ada masalah pada kualitas pakan atau kesehatan babi, dan kita perlu meninjau ulang manajemen pakan kita. Dalam manajemen indukan, penting untuk menilai skor kondisi tubuh atau Body Condition Score (BCS). Ini dilakukan agar indukan tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk, yang bisa mengganggu reproduksi. Skor ini menggunakan skala 1-5, dengan melihat bagian tulang pinggul dan tulang belakang. Skor 1, terlalu kurus, tulang terlihat jelas. Kondisi ini sangat buruk. Skor 3 ideal, tulang pinggul dan tulang belakang bisa dirasakan jika ditekan kuat dengan telapak tangan, tapi tidak terlihat jelas. Ini adalah kondisi yang diharapkan. Skor 5 terlalu gendut, tulang-tulang tertutup lemak tebal dan sulit diraba. Kondisi ini juga buruk karena mengganggu siklus reproduksi. Tugas kita adalah menjaga indukan berada di skor 3 untuk menjamin produktivitas yang optimal. Masalah terbesar dalam peternakan adalah penyakit menular. Penyakit seperti penyakit mulut dan kuku PMK kolera babi, atau ensefalitis epidemik harus segera dilaporkan ke Dinas Peternakan. Di Jepang, pengendalian penyakit sangat ketat. Kita harus menerapkan sistem pencegahan yang ketat saat ada perpindahan orang, pakan, atau material bangunan. Vaksinasi menjadi cara yang sangat efektif. Beberapa penyakit virus yang sering muncul dan harus diwaspadai adalah TGE Transmissible Gastroenteritis dan PRRS Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. Selain itu, ada penyakit bakteri seperti Mycoplasma dan E. coli, serta penyakit parasit seperti cacingan. Terakhir, kita bahas tentang limbah. Babi menghasilkan kotoran yang cukup banyak per hari, yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari bau dan masalah lingkungan. Perhatikan angkanya, induk babi mengeluarkan kotoran 2-3 kg dan urin 5,5 kg per hari. Sedangkan babi bakalan mengeluarkan kotoran 1,9 kg dan urin 3,5 kg per hari. Pengelolaan kotoran yang tepat, termasuk penguraian bau, adalah bagian penting dari pekerjaan peternakan modern SSW. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang pengelolaan limbah. Jumlah polusi bau yang paling banyak ditimbulkan adalah dari kotoran dan urin babi. Bau ini bisa mengganggu peternakan lain, lingkungan sekitar, dan bahkan kesehatan manusia dan babi itu sendiri. Bau di kandang sering disebabkan oleh amonia dari urin, senyawa, belerang, dan asam lemak volatil seperti asam butirat dan propionat. Oleh karena itu, penanganan kotoran dan urin harus tepat. Kotoran padat harus diolah menjadi kompos, sedangkan urin diolah di fasilitas pemurnian. Kompos yang baik harus bersifat aerobik, di mana mikroorganisme pengurai berkembang biak dengan bantuan oksigen. Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kandang yang sehat dan minim bau. Sekarang kita bahas tantangan lingkungan, yaitu panas dan dingin. Babi itu sulit menghilangkan panas tubuh melalui kulit karena kelenjar keringatnya minim. Jadi, saat musim panas di Jepang, yang udaranya panas dan lembab, babi bisa mengalami stres panas. Stres panas ini berdampak buruk, terutama pada babi indukan. Dampaknya termasuk, menurunnya jumlah sperma babi jantan, menurunnya nafsu makan, menurunnya bobot anak babi saat lahir, dan keterlambatan estrus masa birahi. Babi bakalan juga akan mengalami penurunan nafsu makan, yang tentu saja mengganggu target daily gain. Dalam kasus ekstrim, stres panas bahkan bisa menyebabkan kematian. Solusinya,
Kita harus memastikan ventilasi kandang berjalan baik dan kelembapannya rendah, mungkin dengan bantuan kipas pendingin. Sebaliknya, saat musim dingin, di mana suhu dan kelembapan rendah, maka pemeliharaan babi menjadi lebih baik. Namun, kita harus tetap waspada terhadap pengeluaran panas yang berlebihan dari tubuh babi. Pengelolaan kandang harus fokus pada konservasi panas, terutama di kandang anak babi yang sangat rentan terhadap serangan dingin. Pastikan semua celah tertutup dan pemanas bekerja optimal, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Mantap! Sekarang kita sudah benar-benar selesai membahas semua materi inti SSW peternakan babi. Semoga penjelasan dari Kuma-kun ini sangat membantu persiapan ujian kamu. Nah, minasan, itu dia pembahasan tuntas materi SSW peternakan. Dari mengenal Landrace, Duroc, Large Yorkshire, cara mengukur daily gain, hingga tips mengelola suhu kandang saat musim panas dan dingin. Kalau kamu punya pertanyaan spesifik tentang materi yang barusan kita bahas, atau ingin Kuma-kun membahas materi SSW bidang lain, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman seperjuangan kamu, dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi biar kamu enggak ketinggalan update terbaru dari channel Kuma-kun. Terima kasih sudah menonton, semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di video Kuma-kun berikutnya. Dah.